Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di video materi akuntansi keuangan menengah. Untuk video ini, kita akan mulai pembahasan terkait dengan akun yang mungkin belakangan ini sedang sering dibahas di banyak forum-forum akuntansi, yaitu terkait dengan akun pendapatan. Video ini sudah mencoba untuk membahas tentang teori dan aplikasi PSAK pendapatan terbaru, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Akan tetapi, terkait dengan istilah-istilah yang digunakan, istilah terjemahan bahasa Indonesia yang digunakan di video ini mungkin tidak sama persis atau tidak akurat sesuai dengan disebutkan pada PSAK. Oleh karena itu, saya mohon maaf di awal dan terkait dengan istilah-istilah yang mungkin diperlukan, silakan mengacu pada PSAK yang terkait. Oke, jadi untuk materi pengakuan pendapatan ini cukup panjang ya. Kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan eh, dasar-dasar pengakuan pendapatan dan juga 5 langkah ya, 5 langkah pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diperkenalkan pada PSAK 72. Ini adalah topik yang akan kita bahas di video ini. Video selanjutnya akan membahas mengenai topik-topik yang terkait lebih spesifik ya, terkait dengan transaksi-transaksi atau isu yang muncul dari pengakuan pendapatan. Baik, jadi dari dasar pengakuan pendapatan, jadi sekilas standar PSAK 72 ini diadopsi dari joint standar ya. Jadi IFRS terkait dengan pengakuan pendapatan ini adalah sebuah joint standar dari IASB maupun FASB. Karena dianggap standar yang ada terkait dengan pengakuan pendapatan itu masih belum komprehensif. Karena awalnya standarnya itu terpecah, pendapatan di berbagai transaksi terpecah di beberapa standar. Sehingga dengan standar ini harapannya semua topik terkait dengan pendapatan dapat diakomodasi oleh standar ini. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat standar pengakuan pendapatan ini mengadopsi pendekatan aset liabilitas. Nah, aset liabilitas berarti menunjukkan bahwa perhitungan pendapatannya itu perusahaan perhitungan pendapatan berdasarkan aset atau kewajiban yang muncul dari kontrak dengan customer. Jadi misalnya kewajiban. Jadi apa kewajiban perusahaan terhadap customer? Nah, itu. Lalu ketika kewajiban sudah terpenuhi, maka apa aset yang didapatkan perusahaan dari pemenuhan kewajiban tersebut? Jadi seperti itu kurang lebih pendekatannya. Oleh karena itu, di salah satu hal utama ya terkait dengan PSAK baru ini dengan standar pengakuan pendapatan ini adalah pentingnya kontrak dengan customer atau pelanggan. Jadi ketika perusahaan bertransaksi dengan pelanggan, itu mereka menginisiasi suatu kontrak. Nah, kontrak tersebut adalah dasar dari pengakuan pendapatan. Kontrak itu lah, Bu, terus kalau misalnya perusahaannya itu atau cuma kayak warung jualan barang itu masa ada kontraknya? Kontrak di sini bukan berarti suatu hal yang bersifat formal ada tanda tangan dan sejenisnya tidak, tapi kontrak di sini adalah lebih bisa juga bersifat informal. Baik kontrak informal maupun formal yang menjadi dasar dari transaksi pendapatan itu akan harus dianalisis masing-masing berdasarkan standar ini. Nah, kenapa kontrak itu harus dianalisis? Karena ini kontrak menjabarkan term transaksinya. Jadi, dengan menganalisis kontrak, harapannya adalah akuntan dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan kapan perusahaan dapat memperoleh aset dari pemenuhan kewajiban tersebut. Yang ini ya, yang tadi aset kewajiban. Lalu yang kedua adalah informasi terkait dengan nilai. Nilai dari transaksi pendapatan tersebut. Berapa toh nilai yang didapat yang harus dicatat di sistem perusahaan. Begitu.
Oh iya, satu yang tertinggal ya. Jadi di kontrak itu juga menjabarkan hal yang dijanjikan oleh penjual ya. Jadi untuk mengidentifikasi kewajiban tadi, kewajiban perusahaan terhadap pelanggan. Oke, langsung saja saya akan membahas terkait dengan 5 langkah ya, 5 langkah dalam mengakui pendapatan yang dijabarkan di PSAK 72 ini. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang standar pendapatannya sekarang, ini pasti membahas tentang 5 langkah ini. Jadi kita akan mencoba membahas ya satu-satu dari contoh yang biasa aja, yang simple, sampai contoh yang lebih rumit. Baik, perhatikan contoh berikut. Asumsikan bahwa Airbus Corporation menandatangani kontrak untuk menjual pesawat pada Cathay Pacific Airlines nilai 100 juta. Nah, kita lihat ini transaksinya seperti ini. Ini kontraknya ya. Nah, kita lihat 5 stepnya itu lalu bagaimana ya? Apa saja yang harus dipertimbangkan atau dilakukan pada setiap step atau langkah tersebut. Nah, yang seperti ini ya, identifikasi kontrak dengan customer. Nah, kontrak ini ada perjanjian antara dua pihak yang mengakibat munculnya hak atau kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi, ketika kita lihat apakah ada kewajiban. Jadi dari sudut pandang Airbus, ada kewajiban nggak yang muncul? Lalu sudut pandang Cathay Pacific Airlines, ada dia dapat hak apa? Dan kebalikannya, dari Cathay nanti ada punya kewajiban apa, dari Airbus dia juga nanti punya hak apa. Nah, di sini, di contoh kasus ini, Airbus membuat kontrak untuk menjual pesawat pada Cathay Pacific. Di sini ada hak dan kewajiban ya. Airbus wajib berkewajiban memberikan pesawat pada Cathay Pacific. Dan PT Pacific berarti nanti berhak untuk mendapat pesawat, dan sebalikannya nanti Cathay Pacific juga harus membayar dengan terms yang disebutkan. Airbus nanti punya hak menerima pembayaran setelah selesai. Nah, berarti sudah ada hak dan kewajiban di dalam situ. Detailnya nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya step 2, identifikasi setiap kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Nah, poin utama di step 2 ini adalah akuntan diminta untuk memperhatikan kontrak antara penjual dengan pelanggan, antara dengan perusahaan dengan pelanggan. Berapa kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pelanggan. Jadi inti step 2 ini adalah mengidentifikasi ada berapa kewajiban kinerja. Performance obligation, kewajiban kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap pelanggan. Di sini disebutkan bahwa Airbus menjual pesawat, hanya pesawat. Berarti Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat pada Cathay Pacific. Nah, kalau di kontrak itu termasuk misalnya asuransi, maintenance, dan sejenisnya, kalau di dalam kontrak itu termasuk ada pembahasan seperti itu, maka akuntan harus menganalisis nih, ini kewajibannya Airbus jadi ada berapa? Apakah cuma satu? Ataukah ada dua? Atau ada 3 atau 4 dari satu kontrak? Nah, jadi ini mungkin sering terjadi ya, karena jika teman-teman perhatikan kan sering sekarang itu perusahaan itu menjual dalam bundle ya, paket, atau ada juga menjual produk dalam bentuk paketan berbagai macam, promosi dan sejenisnya. Nah, dampak signifikan dari standar ini, karena sekarang ada step yang mengharuskan ini mengidentifikasi kewajiban, maka semakin kompleks paket atau bundling atau promosi mungkin yang diberikan oleh perusahaan, perusahaan tuh harus bisa mengidentifikasi, misalnya dia menjual satu promo ya, promo dalamnya ada berbagai jenis produk dan layanan, dia harus mengidentifikasi dari promo tersebut ada berapa kewajiban yang muncul dari kewajiban perusahaan terhadap pelanggan, begitu. Contohnya nanti akan kita lihat ya detailnya, contohnya di slide selanjutnya. Oke, step 3, menentukan nilai transaksi. Nah, ini ya, berarti ini ya gampangnya nilai yang akan diterima oleh perusahaan dan nilai yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Di sini sudah tertulis di kontrak yaitu sebesar 100 juta. Ya, step 4, nah nanti dari nilai ini dialokasikan ke kewajiban kinerja. Tadi kita sudah identifikasi nih, oh ada satu kewajiban kinerja itu menyerahkan pesawat. Nah, menyerahkan pesawat itu kalau sudah Airbus sudah nyerahin pesawat, nah sebagai gantinya Airbus dapat berapa? Nah itu. Jadi mencocokkan antara nilai yang kita dapatkan di sini step 3 dengan kewajiban kinerja di step 2. Sederhana ya, jadi seperti ini. Kalau contoh kasus Airbus ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu nyerahin pesawat. Jadi 100 million ini sepenuhnya dialokasikan pada penyerahan pesawat. Ini akan menjadi
lebih kompleks ketika nanti ada beberapa kewajiban kinerja. Step yang kelima, mengakui pendapatan untuk setiap kewajiban kinerja yang telah dipenuhi. Jadi, ini adalah titiknya kita mengidentifikasi kapan kita bisa nyatet yang 100 juta ini, kapan 100 juta ini sudah bisa dianggap pendapatan oleh Airbus. Nah, kita mengidentifikasi. Nah, jadi Airbus baru dapat mengakui titik pendapatan sebesar 100 juta dari penjualan ketika penyerahan pesawat. Jadi tanggung jawabnya sudah dipenuhi. Tanggung jawabnya apa? Yaitu penyerahan pesawat. Jadi titiknya yang step 5 adalah mengidentifikasi kapan Airbus sudah boleh dapat mengakui pendapatan. Yaitu di sini saat kapan pemenuhan kewajibannya. Yaitu pemenuhan kewajibannya adalah penyerahan pesawat. Nah, soal sudah dipenuhi, maka sudah bisa dicatat jurnal, ada jurnal penjualan oleh Airbus. Begitu. Nah, itu pengenalan dasar 5 langkah ya, Bu. Kelihatannya simple ya. Iya sih, kelihatannya simple. Cuman nanti kita akan lihat aplikasinya itu seperti apa ya. Oke, yang kita bahas secara lebih mendalam di setiap step ya. Ini agak panjang, teman-teman. Ini masih teori ya. Saya harap teman-teman tidak terlalu bosan. Jadi tadi sudah pengenalan sekilas tentang 5 langkah pengakuan pendapatan. Sekarang kita akan coba melihat beberapa pertimbangan atau variasi yang dapat terjadi untuk setiap langkah tersebut. Baik, mari kita lihat contoh berikut ya. Kita mulai dari yang step pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan atau customer. Asumsikan bahwa seorang bernama Tyler Engler memesan secangkir kopi hitam dengan harga $3 pada Bean. Bean perusahaannya ya. Tyler membayar $3 pada barista Bean yang kemudian menyiapkan kopi dan menyajikan pada Tyler. Simple ya kelihatannya ya. Kita coba ya, kita analisis, kita cari masalah ini sebenarnya. Jadi kita masalah dalam artian kita mencoba melihat lebih dalam terkait dengan transaksi sederhana yang sering terjadi sehari-hari ini ya. Baik, pertanyaan utamanya tentu jika kita bicara tentang pengakuan pendapatan yaitu berapa nilai pendapatan yang dapat diakui BIN dari transaksi tersebut dan kapan ya kita dapat mengakuinya, kapan BIN dapat mengakui pendapatan tersebut. Nah, kita mulai dari step pertama, identifikasi kontrak dengan customer. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi di sini kita akan mengidentifikasi apakah antara perusahaan dengan pelanggan ini betul-betul terjadi kontrak atau jangan-jangan itu cuma apa ya, istilahnya substance over form ya. Jadi kita kan akuntansi ada prinsip substance over form. Jadi walaupun mungkin secara legal ada dokumennya, ada tanda tangannya, tapi jika itu secara substansi tidak terjadi, maka itu bisa dibilang hanya pajangan lah intinya, tidak ada substansinya. Jadi kita mau di sini mengidentifikasi apakah betul-betul terjadi kontrak antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, ini beberapa indikator terkait apakah kontrak tersebut betul-betul valid atau tidak. Yang pertama, kontrak memiliki nilai komersial. Jadi ada uang yang mengalir atau ada uang yang disebutkan dalam kontrak, yang uang berpindah sebagai akibat dari kontrak tersebut. Nah, jelas ya, nanti kan Tyler, ini mohon maaf saya tidak terjemahkan ya. Jadi Tyler membayar kopi secara tunai. Jadi kan Tyler akan membayar kopi, berarti ada nilai komersialnya. Semua pihak menyetujui kontrak. Ini implisit ya, kalau misalnya Tyler bayar, terus yang dari BIN-nya menyerahkan kopi, berarti mereka dua pihak ini setuju. Ketiga, identifikasi hak bagi semua pihak yang terlibat. Nah, seperti yang saya bahas sekilas di awal, pendekatan PSAK ini adalah bahas di awal adalah terkait dengan hak ya, terkait dengan kontrak. Jadi kita lihat di sini sudut pandang Tyler sebagai pelanggan, dia punya hak untuk mendapat kopi. Dan BIN sebagai perusahaan punya hak untuk menerima pembayaran $3. Lanjutnya terms pembayaran diidentifikasi. Jadi terms pembayarannya misalnya berapa nilai yang harus dibayarkan, ada diskon atau tidak, tunai atau kredit dan sejenisnya. Di sini sudah ada terms pembayarannya, yaitu membayar tunai sebesar $3 untuk kopi tersebut. Besar peluang bahwa konsiderasi akan diterima. Jadi di sini bahwa nilai yang disebutkan di kontrak tersebut, itu tidak hanya formalitas. Jadi besar kemungkinan 95% ke atas bahwa BIN sebagai perusahaan dia akan menerima uang tersebut. Setelah dia menyerahkan kewajiban. Ini mungkin kelihatan simpel ya kalau
transaksi jual beli kopi ya uangnya langsung diterima begitu. Tapi misalnya bayangkan ini transaksi yang nilainya besar, di mana pembayarannya mungkin baru tahun depan, misalnya piutang ya, piutang jangka panjang. Maka langkah identifikasi kontrak ini menjadi penting karena bisa saja ternyata kontraknya itu kelihatannya gelibet ya antara perusahaan dengan pelanggan. Kontrak itu gelibet, padahal ternyata di situ perusahaan ternyata tidak akan menerima uang yang mungkin disebutkan di kontrak tersebut. Jadi sebenarnya setelah dianalisis secara mendalam ternyata perusahaan nggak nerima, nggak ada. Jadi mungkin uangnya hanya lewat misalnya, atau mungkin uangnya malah tidak diterima karena nanti akan ada pengkajian lebih lanjut setelah 1 tahun setelah kontrak yang sejenisnya. Nah, ini oleh karena itu 5 indikator ini menjadi penting ya untuk mengetahui apakah suatu kontrak itu valid atau tidak. Oke, langkah kedua, identifikasi setiap kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Nah, di sini berapa ya kewajiban kinerja? Cuma satu, yaitu bin menyerahkan kopi pada teller and done. Hanya itu saja kewajibannya. Tidak ada yang lain ya. Tentukan nilai transaksinya. Transaksinya adalah satu cangkir kopi itu nilai transaksinya hanya $3. Tidak ada diskon, tidak ada biaya denda, tidak ada tambahan-tambahan lain. Berarti hanya $3. Step 4 berarti hanya satu kewajiban kinerja, berarti $3 itu sepenuhnya masuk ke kopi. Nggak ada kewajiban kinerja lain. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tahapannya adalah bin memenuhi kewajiban kinerja pada Tyler ketika datang memperoleh dan menikmati kopi tersebut. Jadi, dengan kata lain, bin dapat atau harus mengakui pendapatan sebesar $3 ketika Tyler menerima kopi. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, sekarang kita coba untuk membahas lebih dalam terkait dengan step kedua ya, identifikasi kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Nah, ini yang mulai menarik nih pembahasannya. Nah, jadi coba kita lihat contohnya. Jadi masih ngomongin tentang Tyler dan kopi bean. Jadi hari berikutnya Tyler memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dan juga membeli 2 roti seharga $5. Barista menyerahkan semua produk tersebut dan Tyler membayar senilai $8. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai pendapatan yang diakui bin dari transaksi pembelian 2 barang tersebut oleh Tyler? Jadi seperti yang saya bilang, salah satu hal yang harus dipertimbangkan lebih jauh terkait dengan penerapan PSAK ini adalah ketika dalam satu kontrak itu terdapat beberapa kewajiban kinerja, yaitu beberapa hal yang harus dipenuhi perusahaan terhadap pelanggan. Nah, kita lihat ya bagaimana step penerapan stepnya. Untuk step pertama, identifikasi kontrak dengan customer, sama ya, kita sudah membahas tadi yang 5 syarat itu. Langsung ke step 2, identifikasi setiap kewajiban kinerja terpisah yang ada pada kontrak. Nah, jadi kita lihat di sini kita harus, pertanyaannya untuk tahapan ini itu adalah, jadi menjual kopi dan menjual roti. Apakah ini dianggap sebagai satu kewajiban kinerja? Jadi kopi dan roti ini dianggap sebagai satu kewajiban, ataukah kopi dan roti dianggap sebagai 2 terpisah? Nah, kenapa pengaruhnya? Karena ini akan berpengaruh terhadap alokasi, berapa yang dicatat untuk kopi dan berapa yang dicatat untuk roti. Nah, jadi pertanyaan untuk step 2 ini adalah kita mengidentifikasi berapa sih kewajiban kinerja yang ada, dan kita harus menemukan nih, ada beberapa kewajiban itu yang kelihatannya banyak, tapi sebenarnya itu jadi satu rangkaian. Dan sebaliknya juga ada beberapa kewajiban kinerja kelihatannya cuma satu, tapi sebenarnya itu terdiri dari 2 atau lebih kewajiban kinerja yang terpisah. Kita lihat ya bagaimana ini identifikasinya. Nah, jadi dalam satu kontrak bisa terdapat muncul beberapa kewajiban kinerja yang muncul jika syarat tersebut dipenuhi. Nah ya, yang pertama, bin harus menyerahkan produk atau jasa yang berbeda. Jadi jika dalam satu kontrak itu ada 2 menyebutkan beberapa barang yang berbeda, maka itu adalah sudah memenuhi syarat pertama bahwa ada lebih dari satu kewajiban kinerja dalam satu kontrak. Berarti ada produk yang lebih dari satu. Yang kedua, produk bin pada kontrak disebutkan sebagai produk yang berbeda. Nah, di mana di sini kita lihat ya. Nah, jadi intinya, jadi produknya itu dijelaskan, disebutkan jelas berbeda sebagai produk yang distinct ya, atau dianggap produk yang dapat diidentifikasi secara berbeda. Di mana
kita melihat yang syarat yang pertama adalah eh, tidak sangat kita adalah produknya itu tidak sangat tergantung antara satu sama lain ya. Jadi misalnya si Bin tidak bisa beli roti kalau dia nggak beli kopi. Jadi dia kalau beli kopi boleh sendiri, tapi kalau dia beli roti maka harus beli kopinya. Nah, kalau seperti itu maka tidak bisa dianggap sebagai dua kewajiban yang terpisah. Tapi karena di sini kopi dan roti dianggap sebagai distinct products, dianggap sebagai produk yang dapat diidentifikasi secara berbeda, maka dianggap sebagai kewajiban kinerja yang terpisah di sini. Sehingga kesimpulannya untuk contoh ini, Bin memiliki dua kewajiban kinerja. Sehingga kita lihat ya, sekarang kita tentukan nilai transaksinya. Total nilai transaksinya kan $8 ya. $8 itu dipecah jadi $3 untuk kopi, $5 untuk roti. Sehingga nah, ini ya, sehingga step 4-nya alokasi. Kita alokasi ya, di sini alokasinya dua kewajiban kinerja, kewajiban berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Sehingga alokasi nilai transaksi tidak diperlukan. Kita nggak perlu menghitung pakai persentase, langsung jelas. Di step 4 kita langsung tahu secara pasti bahwa kopi itu $3 dan roti itu $5. Nggak perlu pakai ada hitung-hitungan tambahan. Sehingga step 5, nah step 5 kita dapat menentukan bahwa Bin dapat mengakui pendapatan sebesar $8 ketika Tyler sudah menerima kopi dan roti. Kalau Tyler hanya menerima kopi, maka $5. Maaf, Tyler hanya menerima kopi maka cuma bisa $3. Dan kalau roti, Tyler hanya menerima roti, maka yang bisa diakui hanya $5. Tapi kalau dua-duanya, situasi contoh ini dua-duanya, maka Bin dapat mengakui pendapatan sebesar $8. Oke, langsung saja step yang ketiga, yaitu terkait dengan menentukan nilai transaksi. Sekilas kelihatan simpel, tapi bagaimana jika ada berbagai jenis promo atau diskon yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini biasanya kalau ada seperti itu, promo, diskon, bundling, nah ini biasanya kita harus memperhatikan di step ini terkait dengan nilai transaksi. Perhatikan contohnya, Bin berencana untuk meningkatkan penjualan atas produk biji kopi Smoker Jumper pada hari Selasa. Karena hari itu adalah hari di mana tokonya itu sepi, penjualan rendah. Nah, biasanya biji kopi tersebut dijual dengan harga $10 per paket berisi 12 on. Jadi $10 per paket. Tapi Bin berencana berikan diskon sebesar $1 ketika pelanggan membeli produk tersebut di hari Selasa, sehingga harga akhir setelah diskon adalah $9 per paket. Tyler datang ke toko di hari Selasa dan membeli satu paket biji kopi dan membayar kepada Bin sebesar $9. Nah, berapa nilai nih pendapatan yang harus diakui Bin dari transaksi tersebut? Lagi kita 5 step tadi singkat saja. Step pertama sudah terpenuhi ya. 5 syarat sudah terpenuhi. Identifikasi kewajiban kinerja pada kontrak cuma satu, yaitu menyerahkan biji kopi, hanya satu produk ya. Step 3, menentukan nilai transaksi. Nah, nilai transaksi dari penjualan biji kopinya itu, penjualan produknya itu adalah $9 ya, bukan yang $10. Jadi di sini adalah benar-benar real nilai yang diterima, yang dibayarkan oleh Tyler dan diterima oleh Bin. Step 4, hanya satu kewajiban kinerja, nggak perlu dialokasi. Sehingga di sini Bin memenuhi kewajiban kinerja yang harus dipenuhi adalah menyerahkan biji kopi pada Smoker Jumper dan Bin dapat mengakui pendapatan sebesar $9. Oke, langsung kita yang step 4 ya sekarang. Step 4, alokasi nilai transaksi pada setiap kewajiban kinerja yang diidentifikasi. Nah, ini jika setelah kita identifikasi kewajiban kinerja, ternyata lebih dari satu nih. Ternyata ada 2 kewajiban kinerja. Nah, mungkin teman-teman melihat ya, misalnya teman-teman beli paket ya, paket operator tertentu. Satu paket itu ada telepon, ada paket internet, ada paket SMS, ada yang lain-lain. Nah, satu bundling seperti itu kira-kira bisa terdiri dari beberapa kewajiban kinerja, beberapa produk misalnya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana mengalokasikan yang satu paket harganya misalnya 100.000. 100.000 itu terdiri dari misalnya 4 layanan tersebut. Ada paket data, ada paket telepon, ada paket SMS, nah, mungkin ada paket media sosial. Nah, itu bagaimana alokasinya?
Nah, ini step 4 ini berkaitan dengan kita menghitung nilai dari setiap produk dalam satu bundling atau satu kontrak jika ada. Oke, perhatikan, nilai transaksi dialokasikan pada tiap kewajiban kinerja berdasarkan harga jual relatif individu atau relatif stand-alone selling price. Dengan kata lain, kita akan menghitung proporsinya. Proporsinya jika misalnya barang itu atau barang itu dijual secara terpisah. Jadi kalau paket di sini lebih murah ya. Misalnya 4 barang dalam satu paket kan per barang jatuhnya lebih murah. Tapi nih, kalau misalnya harganya dijual nggak pakai paketan, harga individu itu dia berapa toh? Nah, itu akan kita jadikan sebagai basis ngitung proporsi nilainya berapa. Langsung pakai contoh aja, contoh simple. Bin menawarkan diskon sebesar $2 atas pembelian satu cangkir kopi kepada pelanggan jika mereka juga membeli satu paket biji motor mocha. Biji motor mocha memiliki harga jual normal 12 pada satu transaksi. Jadi paket nih, jadi satu cangkir kopi plus, jadi satu paket biji, satu paket ini ya biji kopi seperti itu. Satu cangkir kopi memiliki harga jual normal sebesar $3. Nah, berapa nilai pendapatan yang harus diakui bin dari transaksi penjualan ada dua produk tersebut? Ada dua produk ya, yaitu cangkir kopi sama satu paket biji motor mocha. Kita lihat identifikasi kontrak lancar, 5 syarat sudah terpenuhi. Identifikasi kewajiban kinerja terpisah pada kontrak. Jadi di sini ada dua kewajiban kinerja ya, satu paket biji motor mocha dan satu cangkir kopi diidentifikasi sebagai dua produk terpisah dan tidak saling tergantung. Karena biji motor mocha ya dijual sendirian, biji satu paketnya itu, satu kantongnya itu juga bisa, nggak masalah. Dan satu cangkir itu juga bisa dijual sendiri, bisa nggak masalah. Cuma memang harganya beda. Kalau belinya bareng-bareng mungkin lebih murah daripada beli satu-satu. Tapi pada dasarnya selama itu barang bisa dijual sendiri-sendiri, maka dapat bisa disebutkan itu dianggap sebagai produk yang terpisah ya. Nah, selanjutnya menentukan nilai transaksinya. Nilai transaksinya adalah sebesar $13 ya, $12 plus 1. Totalnya kita lihat dari yang lihat ya di sini kan ada nih seperti itu. Nah, 12 satunya dari mana, Bu? Nah, satunya itu kan harga kopinya tadinya kan $3 ya, tapi dapat diskon $2 kalau belinya bareng sama motor mocha. Jadi di sini kita akan melihat kalau belinya paketan bareng-bareng itu gimana alokasinya. Sehingga di sini nilainya adalah $13 ya. Kita akan alokasikan ke dua ya. Jadi yang biji kopi sama yang kopi. Nah, BINS mengalokasikan nilai transaksi kedua kewajiban kinerja berdasarkan harga jual relatif individunya. Harga jualnya kalau kita lihat tadi yang biji motor mocha yang paket itu adalah $12 dan kalau kopi harganya adalah $3. Nah, terus gimana dong ngitungnya? Nah, proses alokasinya seperti ini. Jadi, pertama kita hitung dulu total total nilai dua barang tersebut kalau nggak ada diskon. Jadi kalau stand-alone selling price-nya itu berapa sih masing-masing? Nah, kalau yang biji kopi itu kan satu paketnya $12. Nah, kopi kalau dijual sendirian, dijual individu gitu di pasar, di pelanggan itu harga $3. Jadi kita total kan $15 ya. Nah, kita total $15, dihitung deh proporsinya. Nah, kalau BINS kopi itu berapa persen? Dari $15 ini 80% ya. Kalau yang biji kopi adalah biji kopi adalah 80%, untuk yang secangkir kopi 20%. Nah, baru angka persentase ini kita kalikan yang tadi sudah kita hitung, yaitu $13 ini. Sehingga di sini jadi 80. Yang pertama untuk yang biji kopi, satu paket biji kopi, 80% dikali $13 dapat 10,4. Dan untuk secangkir kopi adalah $13 dikali 20% dapat 2,6. Sehingga totalnya yang diterima kan 13. Jadi $13 yang diterima BIN itu adalah 10,4 untuk biji kopi dan 2,6 untuk secangkir kopi. Begitu. Nah, begini. Nah, sehingga kita mengakui pendapatannya berapa yang pendapatan diakui. Nah, jadi BIN dapat mengakui ketika terjual itu BIN dapat mengakui pendapatan sebesar $13 yang terdiri dari penjualan kopi motor mocha 10,4 dan penjualan secangkir kopi senilai 2,6.
Nah, seperti ini. Bu emang nggak bisa langsung aja tulis debit kas kredit penjualan gitu 13 dolar. Nah, kalau di tahapan ini ya kita harus mengidentifikasi kok setiap kewajiban kinerja secara terpisah. Jadi mungkin walaupun di jurnalnya kasnya piutang kreditnya penjualan, tapi nanti di catatan lain-lainnya, mungkin catatan komprehensif akuntansinya harus teridentifikasi langkah-langkah seperti ini begitu untuk mempermudah. Nah, sehingga step 5, BIN memenuhi kewajiban kinerja pada Tyler. Perusahaan sudah memenuhi kewajiban kinerja. Nah, ini ya indikatornya seperti ini. Nah, ini ya, jadi bisa dianggap bahwa hutangnya BIN kepada Tyler itu sudah lunas jika sudah memenuhi ini ya indikator-indikatornya. BIN dari sudut pandang BIN sebagai penjual, bagi perusahaan, dia sudah punya hak atas duit yang dikasih Tyler, yang dibayarkan Tyler. Yang kedua, BIN telah ngasih kopinya. Jadi kopinya itu sudah bukan punya BIN lagi, sudah diberikan pada Tyler. 3, BIN telah mentransfer, jadi fisiknya sudah dikasih. Nah, fisiknya sudah dikasih ke Tyler. Fisik dikasih itu kadang-kadang belum tentu berarti sudah menjadi milik Tyler ya. Jadi di sini harapannya dua-duanya sudah. Jadi fisik sudah dikasih, hak kepemilikan juga sudah dikasih. Tyler telah menerima risiko manfaat atas kepemilikan kopi. Jadi ketika dia sudah terima barangnya, ini sudah boleh mau ngapa-ngapain kopi itu. Kalau misalnya tiba-tiba kopinya itu dia lagi minum, tiba-tiba dia kesandung, pecah, tumpah, ya udah itu resiko dia nggak boleh minta lagi ke BIN. Nah, dia udah punya dia, nah seperti itu. Atau misalnya jika dia boleh diminum sekarang apa boleh diminum 1 jam lagi, ya terserah dia. Ini sudah boleh, dia sudah menerima resiko dan manfaat atas secangkir kopi tersebut. Dan di sini tentu Tyler sudah menerima barangnya ya. Kalau dia belum menerima barang ya nggak lucu lah. Masa dia sudah resiko manfaat tapi barangnya belum diterima, kan nggak bisa. Begitu. Nah, ini beberapa indikator terkait dengan bahwa kewajiban kinerja sudah dipenuhi. Oke, ini pembahasan lebih mendalam. Kita pakai contoh yang lebih komprehensif ya. Tadi kan masih contoh yang lebih simpel untuk menjelaskan setiap step-stepnya. Kita sekarang akan coba contoh yang lebih kompleks terkait dengan penerapan 5 langkah ini. Baik, kita lihat ya beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan step yang pertama, identifikasi kontrak dengan customer. Pertama, revenue tidak dapat diakui jika tidak ada kontrak. Seperti yang saya sampaikan, kontraknya tidak harus eksplisit, tapi boleh juga implisit. Kedua, perusahaan tidak mengakui aset atau kewajibannya muncul sebagai akibat dari suatu kontrak sampai salah satu atau seluruh pihak telah memenuhi kewajiban yang tercantum di kontrak. Seperti itu. Oke. Kita lihat contoh berikut dan kita akan langsung lihat aplikasi dalam bentuk jurnalnya ya. Pada 1 Maret 2019, Margo Company membuat kontrak untuk menjual produk ke Soyun pada 31 Juli 2019. Jadi kontraknya dibuat pada 1 Maret 2019, produknya itu akan diserahkan pada 31 Juli 2019. Kontrak mencantumkan bahwa Soyun harus membayar seluruh nilai kontrak sebesar $5.000 pada 31 Agustus 2019. Ada 3 tanggal ya di sini. Kos barang terjual atau biaya pokok penjualan dari barang yang dijual itu sebesar $3.000. Margo menyerahkan barang pada Soyun pada 31 Juli 2019. Ayat jurnal apakah yang harus dibuat oleh Margo Company untuk mencatat kontrak tersebut pada 2019? Kita lihat ya, kalau kita melihat di sini, maka yang perlu dibuat yang pertama pada 31 Juli 2019 di sini ada transaksi penjualan sebesar 5.000 dan transaksi pencatatan biaya pokok penjualan sebesar 3.000. Ini pada 31 Juli. Bukan 1 Maret ya. Bukan 1 Maret, tapi setelah kewajiban terpenuhi, yaitu sesuai dengan kontrak menyerahkan barang 31 Juli, maka di situ tanggung jawab sudah dipenuhi pada 31 Juli, sehingga jurnal pun dicatat pada 31 Juli. Nah, lalu nanti baru ketika pembayaran sudah dilakukan pada 31 Agustus 2019, baru nanti dibuat jurnal pelunasan piutangnya. Oke, ini terkait dengan ini sederhana ya, mungkin sudah dilihat, teman-teman sering melihat jurnal yang seperti ini.
Ini salah ketik ya. Jadi oke, selanjutnya bagaimana jika misalnya di sini ada kewajiban kinerja terpisah, yaitu topik yang menjadi fokus di step 2 ya. Nah, kewajiban kinerja sekilas teori ya adalah sebuah janji untuk menyediakan produk dan jasa yang terpisah pada customer terpisah atau terpisah atau dapat diidentifikasi atau identifikasi berbeda pada customer. Jadi intinya bisa menyerahkan satu produk atau jasa atau beberapa produk atau jasa sekaligus. Nah, jadi suatu produk atau jasa dianggap distinct, dianggap berbeda, dapat diidentifikasi, dianggap berbeda antara satu sama lain jika sebagai berikut ya. Jika customer memperoleh manfaat dari produk atau jasa tersebut secara terpisah. Jadi intinya kalau misalnya dua barang ya, satu kontrak itu menjual dua barang. Kalau barang A dipakai ya, barang B nggak ada, barang A masih bisa dimanfaatkan. Sebaliknya ketika barang B ini ada, barang A nggak ada, barang B ini masih bisa didapatkan manfaatnya. Maka dua produk ini distinct products. Nah, atau bersama dengan sumber daya lain yang tersedia. Jadi misalnya produk A ini dan produk B itu misalnya produk B itu dapat dimanfaatkan, mungkin butuh listrik atau butuh air, tapi intinya tetap produknya itu tidak saling tergantung satu sama lain begitu. Maka dianggap sebagai produk yang distinct. Nah, tujuan dari langkah ini itu adalah menentukan apakah janji perusahaan pada kontrak berkaitan dengan mentransfer produk atau jasa individu pada pelanggan. Jadi kita tuh ingin tahu tanggung jawabnya tanggung jawabnya perusahaan itu adalah kita ngasih barang secara individu atau suatu kombinasi produk yang terpisah atau suatu kombinasi produk. Jadi misalnya nih ada perusahaan itu menjual ke dua pelanggan. Pelanggan A itu perusahaan menjual paket A. Paket A itu terdiri dari barang 1, 2, 3, di mana barang 1, 2, 3 itu masing-masing dapat digunakan secara terpisah. Berarti ini mentransfer 3 produk individu. Yang kedua, perusahaan B. Perusahaan menjual produk B. Nah, produk B ini juga menjual barang 1, 2, 3. Tapi barang 1, 2, 3 ini saling tergantung satu sama lain. Barang 2 tuh nggak bisa dipakai, kalau barang 1 sama 3 nggak ada. Barang 3 juga nggak bisa dipakai, kalau barang 1 sama 2 ada. Nah, kalau seperti ini, maka kewajiban perusahaan itu adalah mentransfer suatu kombinasi produk. Nah, ini akan ngaruh ya, ini signifikan terutama ketika perusahaan banyak menjual dalam bentuk paket atau bundle. Langsung saja pakai contoh, kita lihat. Tata Motor menjual mobil pada Marquardt Auto Dealer, di mana harga mobil tersebut sudah termasuk nih mobil smart car ya. Mobil ini sudah termasuk layanan maintenance selama 6 bulan untuk fitur remote seperti navigasi dan fitur smart card lain. Layanan maintenance ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motor dalam bentuk fee per bulan. Setelah periode 6 bulan tersebut, konsumen dapat memperpanjang layanan dengan mengajukan kontrak layanan per bulanan dengan Tata Motor. Apakah Tata Motor menjual satu produk dengan pernak-perniknya atau dianggap dapat menjual 2 produk pada Marquardt Auto Dealers? Nah, kita lihat penelaan terhadap detail kontrak dan deskripsi produk. Kelihatannya perusahaan menjual 2 produk, yakni mobil dan layanan maintenance. Kedua produk dapat diidentifikasi secara terpisah, distinct, dan tidak sepenuhnya saling bergantung. Loh, Bu, kok bisa maintenance ini nggak nyambung, nggak jadi satu sama produk mobilnya? Enggak. Jadi mobilnya jelaskan satu produk. Nah, maintenance ini dianggap sebagai produk yang kedua, terpisah, distinct product. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, layanan maintenance ini dijual terpisah juga. Jadi kalau ada pelanggan datang nih ke Tata Motor, mau beli layanan maintenance doang, bisa. Nggak harus beli sama mobilnya. Nah, itu indikator yang pertama. Lalu indikator yang kedua adalah di sini implisit ya, tapi tidak terlihat di sini adalah bahwa layanan maintenance itu tidak nempel harus di mobil tersebut. Misalnya mobil A yang dibeli itu, maka layanan maintenance-nya itu nggak cuma nempel ke barang ini. Jadi bisa juga misalnya pelanggan Tata Motor datang mau beli maintenance untuk mobil yang lain, mobil yang sejenis tapi dia nggak beli di Tata Motor misalnya, itu juga bisa. Nah, sehingga di sini bisa dilihat bahwa layanan maintenance-nya itu tidak tergantung banget sama mobil yang dijual itu. Jadi maintenance itu bisa pelanggan datang ke Tata Motor beli layanan maintenance untuk
smart car yang lain. Nah, oleh karena itu ini dianggap sebagai dua distinct product atau dua produk yang terpisah. Oke, selanjutnya Softtek Inc. menyewakan lisensi atau software customer relationship ke Lopez Company. Selain menyediakan jasa penggunaan software tersebut, Softtek juga menyajikan jasa konsultasi di mana Softtek dapat melakukan modifikasi signifikan terhadap software tersebut sehingga sesuai dengan sistem informasi Lopez. Total nilai kontrak untuk semua jasa dan layanan ini adalah $600.000. Pada contoh ini, Softtek memberikan jasa yang berupa integrasi barang dan jasa saja, itu salah ketik, mohon maaf. Barang dan jasa menjadi satu item kombinasi yang tercantum pada kontrak dengan Lopez. Software tersebut juga telah dimodifikasi signifikan oleh Softtek untuk Lopez. Nah, ada berapa kewajiban kinerja yang teridentifikasi pada situasi ini? Nah, sekilas kita bisa lihat kalau tadi kan mobil sama jasa maintenance. Kalau kita lihat ini sekilas nih, ada dua nih Bu, ada lisensinya, softwarenya, sama jasa konsultasinya. Sekilas. Nah, tapi kita lihat ada berapa kewajiban kinerjanya. Nah, lisensi dan jasa konsultasi ini memang sekilas dapat dianggap terpisah, tetapi mereka saling berhubungan erat. Jadi, jasa konsultasi ini nempel sama software itu. Jadi nggak bisa misalnya Lopez Company itu license dua software ke Softtek. Nah, dua Softtek, lalu yang ada jasa konsultasinya cuma software A. Nah, terus Lopez minta misalnya software A ini apakah layanannya bisa ditransfer ke software B? Nggak bisa. Karena ternyata layanan konsultasi ini spesifik, sudah didesain sedemikian rupa untuk software A tersebut. Sehingga di sini layanan konsultasi itu sangat terhubungan erat dengan software, produk software. Sehingga di sini sekilas seperti ada dua ya, ada satu bundling. Sekilas kelihatan ada dua produk, software dan jasa penggunaan, jasa konsultasi, tapi sebenarnya ini mereka adalah satu kewajiban kinerja. Jadi bundling produk yang dianggap sebagai satu kewajiban kinerja. Kalau yang ini kan bundling produk awalnya, tapi sebenarnya dia bundling produk yang dua kewajiban kinerja, yang ini bundling produk, tapi dia ternyata hanya satu kewajiban kinerja. Oke, step yang ketiga, menentukan nilai transaksi. Nah, nilai transaksi ya, hal-hal yang harus diperhatikan, saya langsung saja fokus perhatikan adalah variable consideration. Jadi adalah aspek variabel ya, biaya variabel, nilai variabel. Nilai variabel ini adalah tambahan nilai yang ada di kontrak. Jadi mungkin teman-teman sering dengar ya kalau misalnya gaji, misalnya teman-teman menjual barang ya atau jasa konsultasi. Nilai dasarnya misalnya 50 juta. Tapi nih kalau kamu nanti bisa bagus banget dan selesai seminggu lebih cepat, nanti saya kasih tambahan segini. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya variable consideration. Jadi adanya kemungkinan perubahan nilai konsiderasi karena faktor-faktor variabel gitu. Lalu time value of money. Jadi jika misalnya piutang atau hal-hal sejenisnya, instrumen keuangan yang lebih dari 1 tahun, dan non-cash consideration. Jadi misalnya jika bayarannya itu tidak dalam bentuk tunai. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, variable consideration. Tadi contoh yang saya bilang, jadi harga produk atau jasa dipengaruhi oleh situasi masa depan. Jadi misalnya harganya mungkin bisa naik kalau situasi tertentu terpenuhi, atau ada diskon, atau ada bonus kinerja dan sebagainya. Jadi nilai transaksi bisa berubah karena situasi masa depan. Aspek kedua yang berikan perusahaan mengestimasikan nilai pendapatan yang diakui dengan dua pertimbangan ya, nilai yang saya ekspektasi nilainya segini, dan yang nilai yang diharapkan lah ya, yang ekspektasi dari kontrak. Dan yang kedua adalah nilai yang paling mungkin diperoleh. Dua nilai ini tidak berbeda. Tapi bisa berbeda kalau misalnya perusahaan pesimis bahwa ternyata saya itu ekspektasinya dapatnya 20 juta ya. Kok lihat situasi pandemi yang ini kayaknya bakalan molor kerjaannya, sehingga ya saya paling 15 juta nih segini. Nah, seperti itu contohnya. Nilai perbedaan antara dua nilai ini. Oke, kita lihat sekarang
Perbedaannya ya tadi saya sudah bilang, nilai ekspektasi itu nilai probabilitas tertimbang dengan memperhitungkan berbagai nilai konsiderasi dalam suatu range tertentu. Tadi saya bilang ya, saya ekspektasinya antara 15 sampai 20 juta nih ya, ekspektasi kan. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Karena nilai yang paling mungkin diperoleh itu biasanya perusahaan langsung apa ya istilahnya, langsung nentuin. Oh 15 juta lah paling. Kalau ekspektasi rank tertentu biasanya 15 sampai 20 juta lah. Nah, tapi kalau nilai yang paling mungkin diperoleh biasanya langsung perusahaan menentukan satu nilai. Mungkin terlalu optimis, mungkin terlalu pesimis, tapi langsung menentukan satu nilai. Nah, untuk ini menggunakan nilai ekspektasi ini cocok jika perusahaan itu kontraknya banyak ya. Nah, kontraknya banyak dengan karakter yang serupa. Jadi misalnya kontraknya sejenis, jadi kontrak dengan berbagai jenis pelanggan, tapi pada dasarnya kontraknya itu serupa, cocok. Dapat didasarkan pada jadi nanti menentukan pakai probabilitas. Jadi nanti perusahaan punya suatu estimasi untuk menentukan berapa nilai yang akan dicatat. Nah, kalau yang ini seperti saya tadi bilang, ini nanti perusahaan langsung milih mana toh yang nilai yang mau diambil. Mungkin kita langsung pakai contoh saja biar lebih enak. Oke, kita coba lihat contoh berikut. Peabody Construction Company setuju untuk membangun warehouse nilai $100.000 untuk pelanggan. Tambahan bonus kinerja sebesar $50.000 akan dibayarkan ketika pembangunan selesai. Nilai bonus akan berkurang sebesar 10% per minggu untuk setiap minggu jika Peabody terlambat menyelesaikan pembangunan dari tanggal sudah disepakati. Kontrak ini serupa dengan kontrak lain yang sudah selesai, dan dari hasil data-data sebelumnya, manajemen menilai bahwa hasil realisasi juga akan serupa. Manajemen hitung-hitung estimasi kemungkinan ada 60% kemungkinan kontrak dapat diselesaikan tepat waktu, 30% kemungkinan terlambat 1 minggu, dan hanya 10% kemungkinan terlambat 2 minggu. Nah, ini bagaimana Peabody dapat mengakui pendapatan untuk kontrak seperti ini? Bagaimana jurnalnya? Berapa nilai yang harus dicatat? Kita lihat ya. Nah, kita akan ini ya, jadi kita menggunakan tadi nilai yang pertama yang diekspektasi. Nah, nilai ekspektasi itu kan menggunakan probabilitas. Kita menggunakan probabilitas tertimbang untuk memprediksi nilai konsiderasi yang akan dicatat. Nah, jadi kita catat bisa hitung seperti ini. Jadi kita lihat kalau tepat waktu itu kan dapatnya 150.000 tuh. 100.000 awal dan 50.000 bonusnya. Nah, kemungkinan dapat 150.000 itu 60%. Kita kali deh 60% dikali 150.000 dapat 90.000. Nah, kalau terlambat 1 minggu kan berkurang 5.000. Nah, berkurang 5.000 berarti kita dapatnya adalah 100 plus 45.000. 145.000 ini dikali 30%. Yang terakhir, kalau kita telat 2 minggu itu kan dapatnya cuma 140.000. 140.000 ini kemungkinannya cuma 10%, sehingga dikali dapat 14.000. Di total kita dapat nilai probabilitas tertimbang adalah 147.500. Maka nilai yang ini adalah nilai yang diekspektasikan. Jadi nilai atau dari data-data transaksi kontrak sejenis yang sudah diselesaikan sebelumnya. Nah, kalau kita pakai nilai yang paling mungkin diterima, nilai yang paling mungkin diperoleh, jika manajemen yakin nih bahwa mereka dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu dan memperoleh bonus 50.000, berapa nilai transaksi yang diakui? Nah, kalau benar-benar yakin, maka langsung bisa memilih yang nilai probabilitasnya paling besar, 150.000, yang 60%. Nah, idealnya kalau yang seperti ini pakai kita langsung menentukan itu idealnya jika hanya ada 2 kemungkinan, yaitu misalnya dapat bonus atau tidak. Nah, ini kan ada 3 kemungkinan nih. Nah, itu kalau ini idealnya memang pakai probabilitas tertimbang. Tapi kalau misalnya ada 2 kemungkinan hanya 2, nah itu baru mungkin lebih tepat menggunakan metode yang ini, langsung memilih nilai yang paling mungkin diperoleh begitu. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah perusahaan boleh mengalokasikan konsiderasi variabel. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat nih konsiderasi variabel ini kan, jadi kan kalau kita lihat di kontrak itu, ya, kontrak itu kan sebenarnya nilai yang pasti itu 100.000 ya. Nah, 50.000 ini adalah bonus kinerja, konsiderasi variabel 50.000 ini.
Nah, yang 50.000 atau konsiderasi variabel itu seharusnya hanya boleh dimasukkan ke jurnal, diakui sebagai pendapatan jika besar peluang bahwa konsiderasi tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, besar peluang ini dibuktikan biasanya buktinya situasional ya, buktinya bisa bukti dari contoh kontrak sebelumnya atau dari kredibilitas proyeknya atau kredibilitas pelanggannya dan sejenisnya. Nah, syaratnya mengakui konsiderasi variabel ini sudah ada pengalaman sejenis ya. Sudah ada pengalaman sejenis, sudah ada bukti sebelumnya. Nilainya dapat diukur secara andal. Jadi kalau cuma aduh kayaknya nilainya ranknya besar Pak, antara 10.000 sampai 100.000, terlalu besar itu berarti tidak dapat diestimasi. Nah, kalau mau diakui sebagai pendapatan, maka konsiderasi variabel ini harus dapat diestimasi secara andal. Nah, dari pengalaman kontrak-kontrak sebelumnya nggak ada nih, kita sudah ngakui pendapatan, sudah ngakui bonus tadi 50.000, tapi ternyata terus dihapus nggak jadi karena ternyata terlambat banget misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka kalau tidak pernah ada pengalaman seperti itu baru boleh mengakui konsiderasi variabel. Oke, yang selanjutnya time value of money. Nah, kita perhatikan ya, ketika kontrak penjualan melibatkan instrumen keuangan dengan proporsi yang signifikan, maka harus diperhitungkan bunganya dalam pencatatan. Jadi sebenarnya langsung saja pakai contoh. Jadi sebenarnya seperti jurnal ini ya, jurnal piutang atau utang biasa. Kita lihat pada 1 Juli 2019 SEK Company menjual barang pada Grand Company senilai 900.000 dan memperoleh zero interest bearing note jatuh tempo 4 tahun dengan nilai nominal 1.416.163. Nah, nilai ininya ini ya, nilai future value-nya tuh ini. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat cost barang terjualnya adalah 590.000. Kita lihat jurnalnya, berapa nilai pendapatan yang harus diakui SEK Company pada 1 Juli 2019 dan berapa nilai pendapatan yang harus dilaporkan per 31 Desember 2019. Kita lihat. Nah, jurnalnya waktu 1 Juli 2019 standar piutang wesel karena ini kan zero interest bearing note ya. Lalu penjualan sebesar 900.000. Nah, cost of goods sold atau biaya pokok penjualan 590, lalu inventory kredit 590. Jurnal ini ya, jurnal penjualan menggunakan metode perpetual. Nah, kita lihat sekarang yang poin B. Nah, berapa nilai pendapatan yang harus dilaporkan per 31 Desember? Yang pertama, kita ada pendapatannya nggak cuma penjualan. Nah, di sini SEK Company itu kan dia nerima piutang wesel. Ada berarti dia sebenarnya ada bunga, pendapatan bunga, ada pendapatan tambahan ya. Jadi di sini ada akun pendapatan lain selain penjualan yang muncul karena transaksi penjualan barang ini kita dapat lalu SEK dapat piutang wesel, sehingga dia dapat pendapatan lain yaitu pendapatan bunga. Ini ya, jadi pada 31 Desember 2019, kalau Anda masih ingat bisa melihat kembali video materi saya terkait dengan piutang. Nanti bisa melihat jurnal terkait dengan kenapa perhitungan ini dari mana. Tapi yang perlu diingat adalah karena di sini piutang wesel ini ada bunga, maka SEK Company mendapat tambahan piutang plus tambahan pendapatan bunga. Tapi kalau misalnya piutang wesel ini ternyata jatuh temponya kurang dari 1 tahun, nah itu bisa tidak perlu mempertimbangkan aspek bunga begitu. Oke, selanjutnya yang hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan misalnya ada diskon, kupon, produk bonus atau jasa gratis ya, misalnya mungkin ya jasa ke salon 10 kali ke salon, 1 kali potong rambut gratis, nah, atau kupon khusus 20% atau sejenisnya. Nah, perlakuannya bagaimana? Secara umum, elemen ini akan mengurangi nilai konsiderasi yang diterima. Ya, namanya juga diskon ya, pasti nanti akan mengurangi nilainya. Jadi misalnya barangnya sebenarnya harganya Rp900.000, karena ada diskon, bonus 10.000 jadi 980 dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, perhatikan ini contoh diskon ya. Pada dasarnya seperti contoh perusahaan dagang, saya akan lihat sekilas. Nah, Samsung Company menawarkan 3% volume diskon kepada pelanggan jika mereka melakukan pembelian dengan total nilai minimal 2 juta dalam 1 tahun kalender. Pada 31 Maret 2019, Samsung menjual 700.000 pada Artico. Pengalaman 2 tahun terakhir, Samsung menjual dengan total lebih dari 3 juta pada Arctic selama periode April sampai dengan Desember. Jadi intinya, berdasarkan pengalaman 2 tahun sebelumnya, kemungkinan besar bahwa syarat diskon ini akan terpenuhi. Diskon ke Artico ini akan terpenuhi, sehingga di sini kita lihat pada waktu Samsung mencatat penjualan sebesar 700.000 ini, dia langsung sudah nyatet diskonnya. Nah, ini metode net ya, metode net method terkait dengan mencatat penjualan ya. Jadi kita lihat di sini piutang usaha, lalu di sini penjualan sebesar 679.000. 679.000 ini karena sudah ada diskon sebesar 21.000. Jadi diskonnya langsung dicatat. Syaratnya belum terpenuhi sih, tapi karena kemungkinan dari pengalaman sebelumnya sudah terpenuhi, maka di sini Samsung memutuskan untuk mencatat dengan asumsi bahwa diskon akan terpenuhi. Nanti waktu dilunasin, jurnalnya langsung begini, nggak perlu ada diskon-diskonan, nggak perlu ada akun diskon. Tetapi jika misalnya ternyata, tahun 2019 ini pas ternyata gagal Artico untuk memenuhi syarat diskon. Jadi diskonnya harus di-cancel ya, sehingga ketika pelunasan ada akun untuk meng-cancel diskon, sales discount forfeit, seperti itu. Seperti ini. Oke, yang selanjutnya step keempat, alokasi nilai transaksi pada kewajiban kinerja. Sekarang coba kita lihat. Seperti contoh detail yang sudah saya, contoh singkat yang saya tunjukkan tadi. Dasar untuk ngitung proporsi, untuk membagi nilai per kewajiban kinerja itu adalah nilai wajar relatif, yaitu nilai barang atau jasa kalau dijual perusahaan secara terpisah. Jadi kalau dia nggak bundling, itu berapa harganya, seperti itu. Langsung kita lihat contohnya tadi sudah ditunjukkan ya, pakai persentase seperti itu. Jadi di sini ketika kita mau melakukan alokasi, memang kita harus memperhatikan atau mendapatkan informasi terkait dengan nilai jual kalau terpisah. Kalau nggak ada gimana, Bu? Nah, kalau nggak ada harus diestimasi. Mungkin pakai hitung-hitungan, atau pakai benchmarking, atau pakai estimasi kasar. Tapi harus ada estimasi yang digunakan jika memang tidak ada standalone selling price, atau tidak ada nilai wajar nilai jual terpisahnya. Begitu. Oke, itu tadi terkait dengan ini ya, pembahasan step-stepnya. Ini tadi metode alokasinya, alokasinya bisa dilihat ya, bisa dipelajari secara lebih mendalam. Saya mau langsung pakai contoh saja untuk daripada terlalu lama di teori. Perhatikan contoh berikut. Handler Company adalah perusahaan produksi alat manufaktur. Produk yang dijual Handler bervariasi mulai dari mesin kecil hingga suatu kompleks manufaktur ya yang besar yang terdiri dari berbagai mesin. Harganya pun variasi dari 600.000 sampai 4 juta. Nah, semua harga sudah termasuk jasa instalasi dan pelatihan penggunaannya karena produknya kompleks ya sistem penggunaannya. Nah, proses instalasi ini ya hanya masang aja, nggak ada modifikasi, nggak ada perubahan terhadap produk. Nah, sekarang kita lihat Handler itu terikat kontrak dengan Chai Company, di mana detail kontraknya adalah sebagai berikut. Chai membeli peralatan dari Handler senilai 2 juta dan juga memilih Handler untuk jasa instalasi. Nah, untuk harga itu ini semua harga barang Handler itu sudah include jasa instalasi. Tapi kalau mau, memang bisa sih si pembeli itu jasa instalasinya bisa install sendiri atau mungkin malah menggunakan perusahaan partneran dia yang lain, begitu. Nah, jasa instalasi termasuk pada kontrak dan memiliki harga jual terpisah yang diestimasi senilai 20.000. Jadi, ternyata jasa instalasi ini juga Handler nyediain loh. Jadi misalnya ada pelanggan datang, dia cuma mau beli jasa instalasi Handler. Barangnya dia mungkin beli di tempat lain, itu bisa. Seperti itu.
Nah, perhatikan dari informasi yang didapat diperoleh harga jual terpisah untuk sesi pelatihan diestimasi sebesar 50.000. Nah, jasa pelatihan ini ternyata nggak cuma handler yang ngasih, perusahaan lain juga menyediakan jasa ini. Chai Company wajib membayar handler sebesar 2 juta setelah penyerahan barang dan instalasi. Handler menyerahkan peralatan pada 1 September 2019, tapi instalasi baru selesai pada 1 November 2019. Pelatihan penggunaan alat dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun. Sekarang, kita mau kewajiban kinerja apa saja yang diidentifikasikan secara akuntansi untuk transaksi penjualan ini. Jadi ada berapa kewajiban kinerjanya, apa saja, dan berapa nilai untuk setiap kewajiban kinerja tersebut. Nilai yang dialokasikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada 3 kewajiban kinerja dari handler ya. Saya tunjukkan. Jadi yang pertama adalah menyerahkan produk mesin itu sendiri, jasa instalasinya, dan jasa pelatihannya. Dan 3 ini dianggap sebagai distinct product atau produk yang berbeda, terpisah, dapat diidentifikasi secara masing-masing. Kenapa? Nah, kita lihat kalau produk itu jelas produk ya, nggak perlu saya jelaskan. Nah, jasa instalasi ini, jadi kenapa dianggap sebagai produk terpisah, nggak nempel ya sama produknya, karena tadi seperti yang saya bilang ada beberapa indikator. Yang pertama ada, jadi handler itu menjual secara terpisah. Nah, itu salah satu indikator kuat itu biasanya. Jadi menjual secara terpisah nggak harus nempel dengan produk tertentu. Dan yang perlu diperhatikan juga di sini jasa instalasi itu bisa diberikan oleh pihak lain, nggak harus oleh handlernya. Jadi nggak bener-bener ini tergantung sama handler jasa instalasi. Jadi nggak nempel banget sama produknya ya. Bisa ada pihak lain atau orang lain yang memberikan jasa instalasi, sehingga ini dianggap sebagai produk terpisah. Jasa pelatihan juga sama. Jasa pelatihan juga ada stand alone selling price. Jadi handler juga menjual secara terpisah. Plus ada juga perusahaan atau produsen lain yang dapat menyediakan jasa pelatihan. Jadi nggak harus handler. Sehingga dapat dianggap 3 ini adalah produk yang terpisah masing-masing. Nah, sekarang kita lihat dari total nilainya kan 2 juta nih. Kewajibannya ada 3. Alokasinya gimana ini? 2 juta ini pecahnya berapa-berapa nih? Mari kita lihat ya. Pada contoh ini harga jual kita pertama kalau sudah tahu totalnya nilainya adalah 2 juta. Kita mau pecah nih 2 jutanya ke masing-masing. Maka kita harus hitung proporsi. Proporsi untuk tiap kewajiban. Nah, kita lihat untuk mengetahui proporsinya, ngitung proporsinya, kita harus tahu dulu harga jual terpisahnya tadi, stand alone selling price-nya berapa. Nah, untuk harga jual terpisah peralatan itu tetap 2 juta. Ya, sesuai di soal, jadi entah itu perusahaan mau pakai instalasi atau pelatihan dari handler atau enggak, ya harganya sama 2 juta, nggak ada pengurangan. Sehingga harga jual terpisah adalah 2 juta. Jasa instalasi 2 juta, jasa instalasi $20.000, jasa pelatihan $50.000. Sehingga totalnya, kita total nih ya, total nilai jual terpisah adalah 2.070.000. Sehingga dialokasikan jadi seperti ini deh. Nah, jadi kita hitung persentase ya. Jadi pertama untuk peralatan. Peralatan itu kan harga jualnya terpisahnya 2 juta ya. 2 juta dibagi 2.070.000 dapat berapa persen lah ya, begitu. Dikali total nilai. Total nilai yang mau dialokasikan yaitu 2 juta. Instalasi juga sama, dihitung proporsinya lalu dikali 2 juta, pelatihan juga sama. Sehingga dapat ini total, ini ada 2 juta itu dialokasikan untuk 3 akun ini, untuk 3 kewajiban kinerja ini adalah sebagai berikut. Begitu. Nah, sehingga kita lihat gimana jurnalnya untuk transaksi ini. Kita lihat yang jurnal 1 November, kita lihat, Bu, kok kita ribet-ribet pecah 3 ini pertimbangannya itu seperti apa ya? Karena kita akan lihat 3 kewajiban kinerja ini kalau dipecah jadi 3, jadi kalau ada 1 kewajiban kinerja yang belum dipenuhi, maka nanti jurnalnya akunnya akan berbeda. Jadi kan ada 3 nih, kalau sudah dipenuhi semua mungkin bisa jadi 1. Tapi misalnya yang peralatan sama instalasi sudah dipenuhi, pelatihannya belum. Terus gimana dong? Harus dipecah. Yang sudah dipenuhi baru 2 ini, yang pelatihan belum, maka harus dipecah. Nah, karena itulah mengapa harus dipecah jadi seperti ini. Langsung saja kita lihat aplikasi jurnalnya ya. Nah,
Nah, seperti ini. Pertama, jadi kan kita lihat jurnalnya ada jurnal penjualan ini ya. Sebentar. Jadi jurnal penjual mesin. Tapi ternyata yang penjualan mesin ini adalah barangnya. Yaitu tadi ya, barangnya tadi mesinnya. Dapat 1.932.367 dari hasil hitungan yang tadi. Tapi ternyata nggak cuma jual mesin, tapi juga jual jasa. Yaitu jual jasa terkait dengan instalasi, yaitu dialokasikannya sebesar 19.324. Lalu yang terakhir terkait dengan jasa pelatihan. Pelatihan itu kan perusahaan sudah nerima duitnya, tapi kan belum ngasih pelatihan. Pelatihannya 1 tahun lamanya. Sehingga di sini kita menganggapnya sebagai utang. Kita sudah terima duitnya. Kita belum memberikan kepada pelanggan, sehingga masih dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Oke, selanjutnya kita lihat HPP-nya ya, jurnal HPP-nya, kos barang terjual, jurnal biaya pokok penjualannya adalah di sini belum saya catat, lupa, yaitu adalah ada kos barang terjual peralatan atau biaya pokok penjualan sebesar 1.500.000. Sehingga jurnalnya juga 1 November ada jurnal sebagai berikut. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan adalah tanggalnya ya. Kalau kita lihat di sini, tanggal pengakuan pendapatannya adalah 1 November. Yaitu tanggal instalasi selesai, bukan tanggal barang atau mesin diserahkan, karena pendapatannya baru diakui ketika instalasi selesai sesuai dengan kontrak yang tercantum. Jadi, nah tadi Bu terkait dengan pendapatan jasa itu kan masih pendapatan diterima di muka, lalu diakui pendapatannya kapan? Nah, diakuinya itu diamortisasi ya, jadi kayak kita mau mengakui pendapatannya itu ya kita hitung persentasenya, jadi kayak menghitung sewa diterima di muka atau mau menghitung langganan, penerimaan langganan gitu ya. Jadi kita lihat di sini handler kan mengakui pendapatan jasa pelatihan dengan basis garis lurus. Starting point-nya adalah 1 November 2019. Nah, 31 Desember kita mau buat jurnal penyesuaian nih, karena pendapatan diterima di muka itu sebagian sudah dapat diakui. Dari 1 November ke 31 Desember ada 2 bulan ya. Seperti itu. Sehingga kita lihat per bulannya berapa ya dapat diakuinya. Nah, per bulannya kan tadi totalnya 48.309. Dibagi 12 dapat 4.026. Nah, 4.026 ini dikali 2 sehingga nanti mendapatkan pendapatan jasa dari training itu sebesar 8.052. Sudah boleh diakui pada 31 Desember. Masih ada sisa 10 bulan lagi ya, karena kan di soal disebutkan bahwa training itu adalah terdiri dari 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, sehingga nanti 31 Desember 2020 sisanya sudah laku semua ya, sudah laku semua, sudah lunas semua. Kalau trainingnya sudah lunas, maka adalah sebagai berikut. Pelatihannya sudah selesai semua, maka bisa mengakui full pada tahun 2020. Jadi sebagian dari pendapatan jasa dari training diakui 2019, sebagian besar lagi diakui pada 2020. Oke, yang selanjutnya step terakhir untuk step kelima. Jadi kalau step 5 ini fokus kepada pemenuhan kewajiban kinerjanya ya, fokusnya. Jadi kalau misalnya tadi contoh yang handler tadi, maka pemenuhan kewajiban kinerjanya ada 3 kewajiban kinerjanya ya. Ada 3 kewajiban kinerja, maka yang barang itu pemenuhannya sudah siap digunakan. Yang kedua itu jasa instalasi sudah selesai, yang ketiga jasa training sudah diberikan. Nah, kita lihat ya, syaratnya perusahaan itu telah memenuhi kewajiban kinerja ketika pelanggan telah memperoleh kendali atas produk jasa yang diberikan. Nah, ini indikatornya ya, ada 5 indikator. Perusahaan, jadi tadi saya sudah membahas kilas ya, waktu kita contoh yang BIN tadi. Jadi di sini perusahaan sudah berhak untuk menerima pembayaran. Perusahaan telah mentransfer hak legal, aset, menyerahkan fisiknya, barangnya, fisiknya sudah diserahkan, hak legal juga sudah diserahkan. Lalu pelanggan yang terima barang itu dia sudah bisa menikmati barang, sudah bisa menikmati manfaat, tapi dia juga menanggung resiko kalau ada apa-apa sama barang itu, maka ya sudah dia yang nanggung begitu. Dan yang terakhir ya pelanggan telah menerima barangnya, dia menerima fisik barangnya gitu.
Nah, jadi kita lihat ya, misalnya gimana Bu kalau pemenuhan kewajiban kinerjanya itu separuh step by step seperti tadi, yang pelatihan kalau training. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, jadi tadi itu transaksi yang terkait dengan handler menjual mesin itu kan tiga kewajiban kinerja. Yang dua itu langsung selesai, langsung dapat diakui saat itu juga. Tapi kalau yang ketiga itu kan diakui secara bertahap. Nah, jadi kalau diakui secara bertahap itu maka nanti diukur progres penyelesaian. Jadi dihitung setiap akhir tahun itu sudah berapa persen toh selesai dan sudah berapa persen yang dapat diakui. Nah, itu teorinya. Tapi penerapannya, perhitungan dan jurnalnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti itu. Oke, di sini ada oke. Jadi saya rasa ini materinya cukup sampai di sini dulu ya untuk pengenalan terkait dengan teori pengakuan pendapatan ya, pengenalan 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menonton video kedua terkait dengan materi pendapatan ini karena kita akan mulai membahas contoh-contoh, bukan contoh-contoh ya, situasi-situasi khusus, situasi-situasi yang khusus yang terjadi jika transaksi penjualan dan bagaimana penerapannya. Jadi materi ini memang lebih banyak konsep dan teorinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.